warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dengan saya Aulia Romandu. Ya, jangan lupa tinggal di Surabaya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ujian yang kemarin beberapa waktu yang lalu pertemuan kita mencoba belajar untuk mencari tahu sebagai orang tua bagaimana kesiapan anak-anak kita melalui ujian. Nah, untuk saat ini yang akan Aulia jelaskan adalah tentang apa ujian itu, bagaimana melalui ujian itu ya. Nah, Aulia dulu akan mendampingi Anda beberapa menit ke depan ini melalui tayangan yang Anda dapatkan saat ini melalui YouTube maupun Anda unduh dari YouTube. Bagi pemirsa yang saat ini koneksi internetnya tidak terlalu bagus, saya sarankan untuk mengunduh terlebih dahulu atau mendownload terlebih dahulu sehingga tayangan ini bisa dinikmati dan disaksikan bersama seperti itu. Dan untuk tayangan kali ini, ayah bunda bisa mengajak putra putrinya yang akan ujian untuk ikut bersama melihat tayangan ini karena Aulia akan berbagi tentang teknologi apa sih ujian itu dan bagaimana sih. Nah, baik, dalam pertemuan ini seperti yang saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, di kedua pertemuan yang lalu, orang tua sudah kita pelajari bersama bagaimana cara mendekati anak ketika sedang ujian ya, baik itu bagaimana mencari tahu kompetensi yang saat ini dimiliki oleh putra putri kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui sikap psikologi anak-anak kita saat sedang ujian. Nah, bunda, yang perlu kita ketahui saat ini adalah bagaimana memahamkan anak-anak kita tentang ujian. Nah, saya akan membuat sebuah analogi namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika menjalani ujian. Sampaikan kepada putra putri, mungkin ada dari saat ini sudah menyaksikan bersama yang bunda. Nah, kalau dia sampaikan kepada adik, ada beberapa hal yang harus kita tempuh saat ujian. Yang pertama adalah jangan pernah lari dari ujian. Nah, baik itu ujian di sekolah, ujian kehidupan maupun ujian apapun, itu kita harus hadapi. Jangan sampai kita berputus asa, kita kemudian menyerah dengan ujian itu. Jangan maju terus. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita yakin apa yang kita lakukan dalam menyelesaikan ujian itu, dalam menempuh ujian itu, kita yakin bahwa ini adalah sebuah solusi, bahwa ini adalah sebuah solusi, ya. Nah, itu yang harus kita yakini yang kedua. Dan yang ketiga, jangan pernah, ya, teruslah berusaha untuk menjalani itu dengan keyakinan dan bersabar, ya. Bersabar, jangan pernah ada yang merasa, wah, sia-sia menjalani ini sudah seperti ini sudah ini. Harus itu semua dan saat ini bersabar, ya. Nah, setelah kita bersabar dalam menjalani ujian, yakinlah dari sekian kali kita melakukan kesabaran, dari sejauh mana kita melakukan kesabaran, di sana ada yang namanya rahasia Tuhan, rahasia Allah, yaitu apa? Kesuksesan. Dari orang yang mau bersabar dan terus berusaha, itu akan ada sebuah kesuksesan. Oke, jadi 4 hal yang harus kita jalani untuk menyelesaikan ujian. Yang pertama adalah jalan ujian. Yang kedua adalah yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bersabar. Setelah kita bersabar, terus jalani dan bersabar terus. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah akan memberikan sebuah kesuksesan bagi kita. Ya, oke. Next, selanjutnya. Saat ini Aulia akan membagikan sebuah analogi bagi kalian semuanya dan ayah bunda yang mendampingi. Nah, adik-adik dan ayah bunda, analoginya seperti ini. Aulia mempunyai sebuah video, ya. Ini sebuah video. Aulia kasih nama ujian. Ya, power, tanah.
Oke, tujuan tower ini mempunyai 4 lantai. Oke, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai keempat. Ya. Oke, paham? Nah, di setiap lantai ini memiliki grade nilai yang berbeda. Nah, di lantai yang keempat, grade-nya adalah 75 sampai 100. Oke. Nah, selanjutnya adalah 76. Nah, di sini grade selanjutnya adalah 51 sampai 75. Ada dua lagi. Lanjut. Selanjutnya adalah 26 sampai 50. Dan selanjutnya adalah dari 1 sampai berapa? 25 ya. Nah. Oke. Akhirnya sudah ada hal itu yang kita katakan ini. Nah, sistem saya memiliki grade nilai yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan mau memasuki gedung ini? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal adalah jangan pernah meninggalkan, jangan pernah melarikan diri dari Indonesia. Maka kita harus masuk ke dalam namanya gedung ini. Masuk, ya. Kita harus masuk. Oke. Setelah masuk, ya, kita berada di garis satu. Kita mulai perjalanannya. Yakinlah terlebih dahulu bahwa perjalanan ini akan ada mati, ada katakan sama apa yang sudah ada dimiliki, ya, dan tentukan di lantai berapa, di poin berapa ada yang berhenti. Nah, oke, setelah masuk, Aulia akan mengenalkan bagaimana cara kita menyelesaikan semua soal sehingga mencapai nilai 100 katakan, atau mencapai nilai 80, 90. Terserah ada di bumi seperti apa, sesuai dengan kompetensi. Yang pertama, ada yang namanya sama. Nah, ada yang lain juga. Ada logiknya seperti ini. Ketika kita ingin menuju ke lantai 4 dalam sebuah gedung, ketika kita mulai di eskalator, kita akan mulai, ya. Tidak menggunakan lagi dalam salah tangga, jika berdiam diri, kita akan dibawa sampai ke lantai 4. Eskalator, ya. Dan tegak, tepat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan tangga darurat. Menggunakan tangga darurat, bisa kita bayangkan tangga darurat itu adalah susunan dari anak-anak tangga yang harus kita tempuh, ya, dengan menggunakan kaki kita satu demi satu ada tangga yang kita harus lalui, dan di situlah kita akan mendapatkan sebuah tantangan. Apa tantangannya? Satu demi satu di lantai 4 dan tantangan besar, ya, fisik harus kuat, ya, kalau kita harus kuat. Bila kita memiliki fisik yang lemah, namun kita menggunakan alat tangga, maka kita akan capek untuk menunggu lantai 4. Maka kita harus memakai eskalator. Bagaimana cara memiliki eskalator itu atau menggunakan eskalator itu? Ini dia. Jadi, ketika kita ingin menggunakan eskalator dalam menempuh lantai 4 atau ingin mencapai nilai maksimal, maka kita harus memiliki yang namanya kompetensi. Nah, karena dia harus paham seperti apa saya Aulia memahami matematika yang akan diujikan. Seperti apa saya Aulia memahami bahasa Indonesia yang akan diujikan, bahasa Inggris, mungkin juga IPA yang akan diujikan. Karena dia harus paham seperti apa kompetensi adik-adik. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, cara mengetahuinya berlatih terus, berlatih. Nah, ada salah dikoreksi, namanya masih di sini, kita akan ini berarti. Nah, seperti itu, oke. Nah, apabila Anda tidak tahu sama sekali, tidak pernah mengukur kompetensi
Ya ketika mau ujian, karena apa ya harus berusaha keras gitu. Ada capek kan? Nah, itu dia. Kita sedap agar kita mampu menyelesaikan soal hingga mendapatkan nilai yang sempurna. Ini adalah uji dari ujian yang kalian lakukan ya. Jadi ujian bukan sebuah hal perlu kita hindari, perlu kita takuti, namun ujian kita hadapi. Kita harus yakin bahwa semua yang kita lakukan ujian sukses akhirnya. Nah, jadi terus belajar, ya adik-adik, terus belajar, mengasah kompetensi, sehingga apa yang ada di jalan dalam menyelesaikan ujian adalah sebuah jalan yang terbaik dan mampu mencapai sebuah kesuksesan. Bagaimana cara belajarnya? Nah, akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, adik-adik. Jadi, adik-adik dan ayah bunda tetap saksikan Aulia Rahman Pak Guru dalam Lintang Mandiri Surabaya melalui YouTube maupun melalui blog saya di auliarahman.com. Tapi saya akan memberikan sebuah kritik pada hari ini bahwa adik-adik ayah bunda mulai bisa mengajarkan kepada adik-adik cara pembelajaran ada dua, reading dan listening, ya. Oke, membaca dan mendengar, ya. Apabila kita mampu belajar dengan membaca, oke, adik-adik bisa baca terus mengetahui isi dari informasi atau materi pelajaran tersebut. Nah, kalau adik-adik paham baca, tapi sudah menggunakan, ayo ketika Bapak Ibu menjelaskan di sekolah, adik-adik fokus, ya, fokus dengan beliau sendiri, jangan lari-lari, jangan ngantuk, jangan tiduran dan main-main, janganlah kita fokus dengan guru kita, ya, menjelasin di sekolah. Setelah kita paham, kita kalau tidak paham boleh tanya, kalau paham, oke kita siap untuk melakukan soal. Seperti itu. Prinsip hari ini adalah belajar dua model, bisa dengan membaca ataupun dengan mendengarkan. Oke, ayah bunda, silakan hari ini bersama putra-putrinya untuk mencoba mempraktekkan belajar dengan dua model yang selama yang sampaikan kali ini ya, dan semoga bisa meningkatkan potensi agar ada di rumah. Baik, jangan lupa terus saksikan oleh Pak Guru di kelas Lintang Mandiri melalui YouTube dan kirimkan permasalahan anak-anak Anda dalam belajar melalui Aulia Rahman Pak Guru, Aulia Rahman Pak Guru @gmail.com. Dan kunjungi website kami di auliarahmanpakguru.blogspot.com. Dan jangan lupa pula ya akses Facebook, Twitter kami di Aulia Rahman Pak Guru. Dan selamat mencoba, selamat berkarya bersama putra-putri yang dicintai. Aulia mohon tidak keberatan, ketemu lagi di hari Sabtu ataupun Anda mau mengeksperi apapun, silakan boleh di situ. Untuk diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.